Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 15. Jika kita mendengar kata Nabi Sulaiman, yang terlintas di benak kita adalah Nabi dengan segala keajaiban. Beliau adalah satu-satunya Nabi yang menerima segala kenikmatan dari Allah secara sempurna. Yang pertama, Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaan ayahnya. Yang kedua, dia bisa bicara dengan segala macam binatang. Yang ketiga, dia memperoleh kekuatan untuk mengendalikan angin. Yang keempat, Allah menundukkan jin dan setan untuk melayaninya. Itulah sebabnya Sulaiman dapat mengikat setan-setan kafir guna mencegah kejahatan. Nabi Sulaiman merupakan putra dari raja kerajaan Israel bernama Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Sulaiman disebutkan 27 kali dalam Al-Quran. Sejak Nabi Sulaiman berumur 11 tahunan, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan ayahnya Nabi Daud untuk menggantikannya sebagai raja di kerajaan Bani Israel. Namun, putra pertama Nabi Daud, yaitu kakak dari Sulaiman yang bernama Absyailum, tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Dia beranggapan dialah sebagai putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya dan muda umurnya. Dan menurutnya, Nabi Sulaiman belum mempunyai banyak pengalaman hidup seperti dirinya. Maka segala taktik dan strategi dilakukan Absyailum untuk merampas harta dan kekuasaan dari tangan ayahandanya secara paksa sehingga tahta itu pun jatuh ke tangan Absyailum. Akan tetapi akhirnya tahta berhasil direbut kembali oleh Nabi Daud. Sementara Absyailum harus mati terbunuh dalam perang perebutan tahta kerajaan. Setelah 40 tahun berlalu, Raja Daud pun meninggal dunia. Maka Nabi Sulaiman pun diwasiatkan untuk menggantikan Nabi Daud sebagai raja di kerajaan Israel. Sulaiman akhirnya menjadi raja di istana yang megah. Beliau yang sudah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Diberikan oleh Allah kekuatan untuk menundukkan makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Sulaiman pun memiliki istana yang dibangun secara gotong royong oleh manusia, jin, bahkan hewan. Dindingnya terbuat dari batu alam, tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga. Atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya terbuat dari mutiara, intan, dan berlian. Pasir di taman juga ditaburi mutiara. Mukjizat lain yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman adalah kesanggupan beliau dalam menangkap maksud yang terkandung dalam suara hewan-hewan. Juga sebaliknya, hewan-hewan dapat pula mengerti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Maka ketika Sulaiman pergi dalam rombongan hafilah yang besar yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke suatu tempat bernama Askalat, ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Sulaiman hanya tersenyum mendengar percakapan semut yang ketakutan itu. Beliau pun memberitahu kepada seluruh pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah atas karunia yang diterimanya.
Suatu ketika, Nabi Sulaiman diberitahu oleh burung hudhud bahwa di Yaman terdapat kerajaan Saba. Istana dan singgasananya sangat megah dan penuh permata. Beliau juga diberitahu bahwa penguasanya adalah Ratu Balkis. Ratu Balkis adalah seorang pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan bersama pengikutnya, mereka menyembah matahari di kala terbit dan terbenam. Dan untuk mengetahui kebenaran dari berita burung hudhud, maka Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud untuk mengirim surat kepada Ratu Balkis yang berisi permintaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila dia tidak menurut perintah untuk bertaubat kepada Allah, maka negerinya akan diserbu oleh pasukan Nabi Sulaiman yang gagah berani. Ratu Balkis tetap menolak untuk bertaubat karena tidak meyakini bahwa Sulaiman adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis pun menggunakan cara dengan mengiming-imingi hadiah berharga untuk Nabi Sulaiman agar tidak menyuruhnya beriman kepada Allah. Namun Sulaiman menolaknya karena beliau merasa apa yang sudah diberikan Allah terhadapnya adalah lebih dari cukup. Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Balkis akan mengunjungi kerajaannya. Dan setelah mengetahui keberangkatan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman bertanya kepada semua jin, "Siapakah di antara kalian yang bisa mengambil istana Ratu Balkis sebelum ia sampai di sini?" Maka dijawablah oleh raja dari segala jin, "Saya sanggup membawanya sebelum pertemuan ini berakhir." Pada saat itu, muncullah malaikat yang menjelma sebagai manusia, dan ia mengatakan, "Insya Allah, saya sanggup mendatangkan istana Ratu Balkis sebelum engkau menggerakkan pelupuk matamu." Dan dalam sekejap saja, istana itu sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Maka ketika Ratu Balkis tiba di kerajaan Sulaiman, Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Beginikah istanamu?" Ratu Balkis pun tercengang keheranan seraya berkata, "Agaknya itulah." Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab, 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.'" Quran Surat An-Naml ayat 42. Ratu Balkis yang melihat singgasananya di antara singgasana Nabi Sulaiman tercengang takjub dengan segala ilmu dan keajaiban di matanya. Ratu Balkis pun merenung menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Ia pun yakin bahwa Nabi Sulaiman benar-benar Nabi utusan Allah. Maka tunduklah Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Dan sejak saat itu, ia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai wafatnya Nabi Sulaiman, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian beliau, kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya yang ia buat sebagai sandaran ketika Allah mengambil nyawanya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintah beliau juga tidak mengetahui bahwa beliau telah meninggal, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anak-anak. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman sejak ia kecil dan sebelum menjadi raja hingga ia menjadi raja, sampai ke kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Dan sesungguhnya hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui kebenaran mengenai kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.